Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol bicara tentang pemupukan majemuk pada tanaman belum menghasilkan. Mungkin masih yang bertanya-tanya, pupuk apa sih Pak Pendi, pupuk majemuk yang terbaik yang digunakan untuk tanaman belum menghasilkan? Maka jawabannya adalah pilihannya ada dua, yaitu adalah NPK 12-12-17 2 plus trace elemen, atau menggunakan 16-16-16. Namun pada kedua pupuk majemuk ini memiliki harga yang relatif beda. Saya sampaikan beda, karena 16-16 ini adalah termasuk pupuk sultan yang harganya lumayan juga. Namun 12-12-17 2 plus T ini dengan harga yang relatif agak miring, namun barangnya jarang ditemukan. Maka beberapa rekomendasi menyampaikan bahwa ketika menggunakan pupuk NPK di tanaman belum menghasilkan, maka baiknya adalah menggunakan 12-12-17 2 plus TE. Lah, alasannya apa sih Pak Pendi? Sementara kan pada tanaman belum menghasilkan kita hanya butuh vegetatif, hanya butuh nitrogen saja. Lah, oke, jadi pertanyaan ini sangat bagus sekali. Karena pertanyaan hanya menggunakan nitrogen saja, kenapa nggak kita pakai urea saja terus? Oke, ini pertanyaan sangat bagus yang ingin membuka pikiran kita semuanya, yang mari kita berdiskusi dengan santun. Ini sangat bagus sekali kalau kita bahas. Alasannya bahwa 12-12-17 2 plus trace elemen di tahun pertama saja penggunaannya sudah 3 kilo 3,25 kilo yang dibagi menjadi 4 kali pemupukan. Di tahun kedua kita membutuhkan 5,5 kilo dibagi menjadi 3 kali pemupukan, dan yang di tahun ketiga totalnya adalah butuh 6,5 kilo pada menggunakan 30 kali pemupukan. Yang mana bahwa bagi para planter dan para petani semuanya membutuhkan, sekali lagi membutuhkan tabel ini, silahkan WA saya saja atau langsung saya kirimkan. Nah, di sini saja 12-12-17 2 plus TE itu tidak langsung hanya serta-merta NPK saja yang diberikan, namun ada pupuk tambahan lain yaitu berupa dolomit. Di tahun pertama kita butuh 1,5 kilo, di tahun kedua saya butuh 1,75 kilo, dan di tahun ketiga butuh 2,75 kilo. Kenapa kita butuh itu? Karena kita kembali lagi bahwa magnesiumnya hanya 2% saja. 2% magnesium oksida, sangat kecil sekali, maka perlu ditambahkan dolomit. Hal ini selain untuk menambahkan unsur hara magnesium pada tanaman belum menghasilkan, namun bahwa dolomit ini juga memberikan sebuah kemampuan untuk menaikkan pH yang nantinya adalah menetralisir pH, sehingga penyerapan unsur hara itu cenderung akan optimal pada pada pH yang netral itu sendiri. Walaupun sudah ada trace elemen, kita tetap tambah boron. Di tahun pertama 25 gram, di tahun kedua 50 gram, di tahun ketiga adalah 75 gram. Walaupun masih sudah ada trace elemennya. Karena memang kenapa 25? Padahal standar penggunaan boron pada pupuk tunggal yang tahun pertama saja sudah 50 gram sampai 100 gram di tahun yang ketiga. Namun karena di sini ada TE-nya, maka kita turunkan 25, 50 dan 75 gram. Lah, pertanyaannya kenapa harus pupuk ini yang kita gunakan? NPK 12-12-17 2 tidak hanya menitikkan pada vegetatif saja, namun persiapan untuk pembungaan. Ingat bahwa para planter dan para petani semuanya bahwa produksi tanaman kelapa sawit sebenarnya tidak ditentukan 6 bulan sebelum panen itu sendiri. Sekali lagi bahwa produksi tanaman kelapa sawit adalah tidak hanya ditentukan pada pemupukan 6 bulan sebelum panen. Karena apa? Bahwa di dalam pembentukan bunga, kemarin sudah kita bahas di dalam vlog bunga bagi para teman dan para petani semua yang ingin melihat kita bahas tentang pembungaan kelapa sawit. Bahwa inflorescen bunga itu, bahwa pembentukan bunga atau inisiasi bunga ini, bahwa mulai terisi itu adalah 2 tahun sebelum muncul kemudian diserbuki. Sekali lagi bahwa pengisian bunganya ini keberhasilan pengisian bunganya adalah ditentukan sebelum jauh 6 bulan sebelum panen itu sendiri. Jadi pengisiannya itu sebenarnya nggak terlihat, maka butuh kalium dalam jumlah yang banyak. Kenapa kita nggak pakai Pak Pendi yang fosfornya mungkin butuh perakaran yang bagus ataupun pelepah yang bagus? Kita tidak meninggalkan itu. Kita kasih 12% nitrogen, kemudian 12% P2O5 yang mampu merangsang pembentukan akar yang sempurna, kemudian vegetatifnya juga sempurna. Karena angkanya cukup besar di sini.
Dan kenapa harus 17-nya lebih besar ke kaliumnya? Karena ada dua hal yang harus kita pahami, bahwa tanaman belum menghasilkan. Selain tadi yang pertama, faktor pertama adalah, alasan yang pertama adalah untuk di dalam waktu pembentukan bunga tanaman kelapa sawit, kalium tersedia dengan sangat baik. Ketika kalium dengan tersedia sangat baik, maka pembungaan akan sempurna, maka akan meminimalisir, ketika dia bersertifikat, maka meminimalisir pembentukan bunga jantan akibat stres mungkin tidak tersedianya kalium. Namun memang stres bunga jantan tidak hanya pada unsur kalium saja, karena bahwa faktor air juga akan mempengaruhi di dalamnya. Faktor tersedianya air saat inisiasi bunga ini memang harus tersedia air juga. Jangan sampai dia berada di dalam stres air juga yang nanti akan merangsang pembentukan bunga jantan pada panen perdana nantinya. Maka ini adalah harus dikasih kalium mulai dari dini. Bahwa 12 trace elemen ini juga digunakan di bibitan. Maka memang jangan kaget kok kaliumnya lebih tinggi daripada nitrogen ataupun fosfornya. Maka direkomendasikan pupuk 12-12-17-2 ini. Kemudian yang kedua, dengan pemberian kalium yang mumpuni, maka bahwa kalium juga akan merangsang pembentukan bonggol yang sangat sempurna. Bonggol yang besar, perakaran juga akan sempurna. Namun di balik penggunaan NPK 12-12-17-2 ini juga, maka masih dikasih dolomit, karena bahwa 12-12-17 2% magnesium oksida ini tidak mampu mencukupi, maka wajib ditambahi dengan dolomit sebanyak 1,5 kilo di tahun pertama, tahun kedua adalah 1,75 kilo, dan di tahun ketiga 2,75 kilo, yang mana bahwa para planter semuanya, bahwa pola pemupukan di tanaman belum menghasilkan lebih bagus adalah menggunakan yang sudah diberikan gratis oleh BPKS sendiri, ada tabelnya. Nah, ini bisa kita ikuti dengan sangat baik. Nah, ketika 12-12-17-2 plus trace elemen ini tidak ada, Pak Pendi, apakah boleh menggunakan 16-16-16? Ya sangat boleh sekali. 12-12-17-2 kandungannya tidak berbeda jauh, hanya 1% saja di sini, 1% K2O. Namun fosfornya lebih tinggi daripada ini, nitrogennya lebih besar daripada 12-2, dan fosfornya lebih tinggi daripada 12-12-17-2. Ini 16% nitrogen, 16% P2O5. Jadi kalau menggunakan ini ya sangat bagus sekali. Namun sekali lagi bahwa 16-16 tidak akan bisa berdiri sendiri, karena 16-16 bahwa NPK 16-16 ini tidak memiliki kandungan magnesium, maka tambah dolomit, mantap. Kemudian ditambah lagi dengan pupuk boronnya yang relatif lebih tinggi. Harusnya lebih tinggi daripada ini, bisa saja 50, 75 atau 100 gram di tahun ini, karena memang tidak ada trace elemennya. Maka ini mesti akan bagus sekali. Dan 16-16 ini termasuk pupuk yang kecepatan rilisnya relatif lebih tinggi pastinya, karena memang harganya atau bahan pengikatnya bagus dan harganya lebih bagus. Seperti itu penjelasannya. Maka Papa ini boleh pakai 12-12-17-2 plus TE dan atau 16-16, silahkan saja memilihnya. Namun pahami bahwa memupuk tanaman kelapa sawit pada dasarnya adalah memberikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit pada fasenya itu sendiri. Itu jadi baiknya adalah menggunakan yang kandungan kaliumnya tinggi. Jadi mungkin sudah terjawab kenapa harus kaliumnya tinggi. Alasannya adalah satu adalah bagaimana memberikan unsur hara terbanyak yang dibutuhkan dalam pembungaan saat pembentukan atau infloresan bunga, yaitu adalah selama 22 tahun ke belakangnya, yaitu adalah menggunakan kadar kaliumnya yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah kalau menggunakan kalium yang tinggi, maka akan merangsang pembentukan bonggol tanaman kelapa sawit di tanaman belum menghasilkan dengan yang sangat sempurna atau besar. Dengan besarnya bonggol, maka yang jelas bahwa perakaran penambang melintang akarnya juga akan semakin besar. Dirangsang dengan pupuk fosfornya, dengan kandungan fosfor yang tinggi, jelas perakarannya sempurna. Seperti itu penjelasannya menurut The Brondol. Semoga berkenan. Dan sekali lagi, memupuk itu bukan hanya nitrogen dan kalium saja, karena masih banyak para petani yang berpikiran bahwa memupuk adalah hanya urea KCl saja, tapi tidak memenuhi kebutuhan yang lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter. Intinya 12-12-17-2 plus TE ya boleh, 16-16-16 ya boleh saja. Namun harus ada tambahan di dalam
pupuknya, yaitu adalah menggunakan dolomit dan boron, karena boron sangat urgent sekali di tanaman belum menghasilkan, apalagi di daerah terasan. Semakin bawah, semakin semakin dalam tanah, maka kandungan boron adalah semakin sedikit. Semoga bermanfaat dan salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah melimpahkan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Sehat selalu bagi para sahabat The Brondol semuanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.